Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Berpindah ke sisi lainnya, nampak Yeonjung dan juga Jogul tengah memberikan gandum kepada seorang wanita tua. Tentu saja wanita tersebut nampak sangat senang dengan pemberian tersebut. Saking senangnya ia bahkan sampai menawarkan agar Jogul dan juga Yeonjung mampir ke rumahnya sejenak untuk menyantap makanan yang mungkin tidak seberapa. Tapi Jogul dan juga Yeonjung harus menolak karena pekerjaannya masih sangat banyak. Ya, ini adalah perintah dari Chung Myun, di mana Chung Myun memerintahkan murid-murid Gunung Hua pergi berpasangan keluar dari Hubei untuk memberikan gandum-gandum tersisa. Tentu saja awalnya Jogul tidak paham kenapa mereka harus melakukan ini. Kenapa harus repot-repot memberikan biji-bijian dan gandum kepada masyarakat yang berada di pelosok yang bahkan bukan bagian dari wilayah Hubei ataupun Wuhan? Lalu Yeonjung pun mulai memberikannya penjelasan yang awalnya sangat sulit dicerna oleh Jogul. Tapi intinya kemuliaan Gunung Hua adalah kemuliaan dunia. Itu adalah prinsip yang pernah Yeonjung pegang saat ia memberikan makanan kepada orang-orang miskin di wilayah Istana Binatang Nanmam, yang bahkan ia sampai menggadaikan pedangnya. Intinya apa yang dilakukan oleh Chung Myun ataupun perintah Chung Myun mungkin tujuan awalnya adalah untuk membuat jengkel sekte Wudang. Tapi dibalik semua itu ada juga kebahagiaan yang diberikan oleh Gunung Hua kepada masyarakat sekitar. Walaupun Yeonjung juga tidak yakin apakah Chung Myun sampai merencanakannya sejauh itu, tapi yang terpenting dari itu semua adalah hasil yang dicapai. Setidaknya hasil ini tidak hanya menguntungkan Gunung Hua, melainkan menguntungkan seluruh warga yang juga mungkin mereka tengah berada dalam kesulitan ekonomi. Tapi sejujurnya Jogul dan juga Yeonjung masih heran dengan perbuatan Chung Myun yang nampak sembrono tapi selalu saja memberikan hasil yang baik. Seperti yang terjadi di Istana Binatang Nanmam, tindakan Chung Myun yang nampak ugal-ugalan malah berakhir dengan mengentasi kemiskinan di wilayah Nanmam. Tidak hanya itu, begitu juga yang terjadi di Istana Laut Utara dan kini di Hubei. Apakah Chung Myun memang memikirkannya sampai sejauh itu, atau semua ini hanyalah kebetulan? Mereka berdua hanya bisa mengira-ngira saja. Tapi yang jelas sejarah akan mencatat ini semua, dan mungkin di masa depan baik itu Gunung Hua ataupun Chung Myun akan dianggap sebagai pahlawan. Waktu pun terus berjalan. Kini murid-murid Gunung Hua perlahan kembali dan memarkirkan gerobak yang mereka pinjam dari guild pedagang perahu emas. Ya, itu adalah gerobak yang mereka gunakan untuk membagikan gandum dan juga biji-bijian kepada masyarakat sekitar. Para murid pun melaporkan jika mereka telah menyelesaikan tugas dengan baik kepada Penatua Yun Sang dan Penatua Yun Yong. Tapi sayangnya saat murid-murid perlahan kembali satu persatu, Penatua Yun Yong tidak terlihat begitu senang. Alasannya adalah karena ia sempat berpikir apakah mereka benar-benar membagikan biji-bijian tersebut atau menjualnya di suatu tempat. Tentunya Yun Sang berkata kepada Yun Yong agar tidak berpikir negatif kepada murid-murid mereka.
Di sisi lainnya, Song Tai, pimpinan guild pedagang perahu emas, masih tidak bisa memahami bagaimanakah cara kinerja sekte Gunung Gua. Dari yang ia tahu, sebagian besar sekte akan memberikan tanggung jawab kepada para penatua tak kala mereka bertugas di luar sekte. Tapi dari apa yang ia lihat, Gunung Hua tidak melakukan hal tersebut, melainkan para penatua hanya tinggal duduk dan mempercayakan segalanya kepada murid-murid. Bahkan murid kelas 1 juga sama, mereka membiarkan para junior mengurus segalanya. Apakah ini rahasia dari Gunung Hua sehingga mereka bisa terkenal dalam waktu dekat? Tentu saja Song Tai tidak tahu jawaban sebenarnya. Di sisi lain, penatua Yun Sang pun bertanya kepada Chung Myun tepat setelah kelompok terakhir yang membagikan gandum kembali, yaitu Jogul dan juga Yeonjung. Karena tugas mereka di sini sudah selesai, kapan mereka akan kembali ke Gunung Hua? Lalu Chung Myun berpikir sesaat dan berkata, besok pagi kita akan pergi. Besok pagi, tentu saja itu adalah jawaban yang mengejutkan. Memang adalah hal yang lumrah untuk beristirahat setelah menjalankan pekerjaan yang berat, tapi itu tidak berlaku bagi Chung Myun karena menurutnya waktu adalah uang. Jadi adalah hal yang aneh jika Chung Myun menyia-nyiakan waktu begitu saja. Oleh sebab itulah penatua Yun Sang bertanya alasannya kenapa mereka harus pergi besok pagi, dan Chung Myun pun menjelaskan, ya, karena akan ada tamu yang datang. Karena kita sudah menunda waktu cukup lama, aku yakin mereka pasti akan bergerak. Tentu saja awalnya penatua Yun Sang tidak mengerti perkataan Chung Myun, tapi beberapa saat setelahnya salah satu anggota guild pedagang nampak sangat panik dan berkata kepada pimpinan mereka, "Pimpinan, kami memiliki tamu tak terduga. Mereka adalah anggota sekte Wudang." Sontak seluruh wajah pun langsung tertuju kepada Chung Myun. Jadi itulah tamu yang ia maksud. Lalu Chung Myun pun berkata, nampaknya mereka bergerak lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Sepertinya pantat pimpinan sekte Wudang benar-benar sudah kepanasan. Dan wajah murid-murid Gunung Hua pun mulai memucat. Lalu seseorang berkata, sebenarnya apa yang bajingan ini tengah rencanakan? Tapi di antara mereka semua ada satu orang yang terlihat lebih gelisah. Itu adalah Song Tai. Setelah menggandeng Gunung Hua untuk bekerja sama, pastinya hubungannya dengan Wudang akan sedikit memburuk. Apalagi saat ini sekte Gunung Hua masih berada di hadapannya. Situasinya benar-benar kacau. Lalu ia pun kembali memastikan kepada bawahannya apakah mereka benar-benar dari Wudang, dan bawahannya pun menjawab, ya tuan, mereka berasal dari sekte Wudang. Tapi yang lebih mengejutkan adalah mereka datang tidak hanya dengan 1-2 orang, melainkan ratusan orang. Itu adalah informasi yang lebih membuat Song Tai pusing. Tentunya ini adalah wilayah sekte Wudang. Jadi bukanlah hal yang aneh jika orang-orang dari sekte Wudang datang. Tapi permasalahannya ini bukanlah waktu yang tepat. Dan seluruh bandit juga sudah dibereskan. Pastinya alasan kenapa sekte Wudang datang dengan membawa banyak murid adalah karena kelompok yang ada di seberangnya, yaitu Gunung Hua. Dengan wajah memelas, ia pun menatap ke arah penatua Yun Sang dan juga Chung Myun. Lalu penatua Yun Sang pun berkata, oh, tenang saja. Sesama penganut Tao, aku juga tidak ingin membuat masalah dengan sekte Wudang. Itu membuat Song Tai sedikit lega. Tapi ia pun mengubah pandangannya ke arah Chung Myun, dan Chung Myun langsung menanggapinya. Kenapa? Apakah kau pikir aku akan membuat masalah dengan sekte Wudang? Dan seluruh mata murid Gunung Hua pun langsung tertuju kepada Chung Myun, karena biasanya apa yang dikatakan Chung Myun adalah kebalikannya.
Dan Song Tai juga tahu walaupun mereka adalah penganut Taoisme yang sama dengan Wudang, tapi Chung Myun bukanlah orang biasa. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan kepada para penatua untuk mengurus Chung Myun. Tapi sayangnya saat Song Tai kembali menatap para penatua, mereka pun mengalihkan pandangan seolah-olah tidak ingin ikut campur. Itu benar-benar membuat Song Tai lebih frustasi. Apalagi kelompok yang dikatakan sebagai sekte Wudang sudah mulai mendekati guild pedagangnya, dan ternyata mereka benar-benar merupakan sekte Wudang. Tapi anehnya, walaupun ia sudah sering menemui sekte Wudang, tapi saat ini ia merasa sangat canggung dan juga takut. Dan pada akhirnya Song Tai pun menguatkan dirinya dan bergegas menemui sekte Wudang yang tengah menunggu di depan gerbang. Lalu Song Tai langsung merubah ekspresi wajahnya dan berkata, "Selamat datang, aku adalah Song Tai, pimpinan dari Guild Pedagang Perahu Emas, dan sudah beberapa kali aku mengunjungi sekte Wudang." Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.